Bab 126 sampai 127. Terjebak jadi istri simpanan. Mondi membuka matanya dan sudah tidak menemukan istrinya di sebelahnya. Mondi memutuskan untuk mandi dan bersiap ke rumah Tristan hari ini. Tentu dengan mengajak Eric juga. Selesai mandi, Mondi melihat sudah ada pakaian yang tergantung di pintu lemari. Tentu saja yang menyiapkan itu adalah Aira, istri kecilnya. Mondi lekas memakai baju yang sudah Aira siapkan. Tidak lupa ia juga memakai jam tangan, merapikan rambut dan memakai parfum. "Di mana istri cantikku?" gumam Mondi seraya melangkah keluar dari kamar. Mondi pun pergi ke dapur. Saat sampai di sana ia melihat seorang gadis cantik memakai dress putih. Di atas lutut sedang asik berkutat dengan peralatan dapur. Rambut gadis itu terlihat masih digulung oleh handuk, yang menandakan bahwa ia tadi keramas. Jangan berpikir macam-macam. Mondi belum menyentuh Aira sama sekali loh. Ia tidak mau terburu-buru, apalagi terkesan memaksa Aira, sehingga ia akan menunggu dengan sabar. Mondi tersenyum tipis. Ia berjalan mendekati gadis cantik yang berstatus sebagai istri sahnya. "Ai," panggil Mondi saat dia sudah berdiri tepat di belakang Aira. Aira terkejut. Ia membalik badan dan semakin syok dengan posisi tubuh Mondi yang terlalu dekat dengannya. "Om sudah bangun. Selamat pagi," sapa Aira dengan senyuman manis. Sebuah senyuman yang bisa dibilang Aira paksakan agar ia terlihat baik-baik saja di depan Mondi. "Pagi," balas Mondi dengan wajah yang sedikit datar. Seperti biasa, Mondi akan mengedepankan gengsinya daripada perasaannya sendiri. "Aku udah buat sarapan. Om duduk aja," tutur Aira dengan lembut. Mondi nurut. Ia pun duduk di meja makan yang hanya tersedia 4 kursi. Mondi pun duduk dengan posisi menghadap Aira yang masih asik memasak. Aira istrinya, Aira miliknya, Aira adalah gadisnya, dan Aira adalah masa depannya. Semua yang ada di diri Aira adalah milik Mondi. Aira membalik badan, membuat Mondi buru-buru mengalihkan pandangannya dari istri kecilnya itu. "Silakan, Om. Hari ini aku masak ayam bumbu mentega sama telur goreng doang. Bahkan makanan di kulkas habis. Sepertinya kita harus belanja," ucap Aira seraya menatap masakannya. Mondi mengangguk. "Baiklah, kita belanja sepulang dari rumah Tuan Tristan," balas Mondi setuju. Aira tersenyum lagi. Ia pun mengambilkannya Mondi makanan selayaknya istri melayani suaminya di meja makan. "Makan, Om," tutur Aira lalu dirinya duduk di sebelah Mondi. Mondi mengangguk. Ia pun segera menyantap makanan yang istrinya buat. Rasanya benar-benar enak dan Mondi merindukan ini. "Kamu tahu, Ai, saya rindu masakan kamu," ucap Mondi dengan jujur. Aira tersenyum senang. "Om gak usah khawatir, mulai hari ini aku akan selalu masak makanan enak buat Om," balas Aira. Mondi mengangguk. Ia lalu mengusap kepala istrinya tanpa sadar. "Ayo habiskan makanannya dan kita pergi," kata Mondi. "Ah iya, aku belum mengeringkan rambutku. Aku akan mengeringkannya sekarang," ucap Aira yang tersadar jika rambutnya masih digulung handuk. Mondi mencegah Aira pergi dengan memegang tangan gadis itu. "Nanti saja, makan dulu," tutur Mondi. Aira menganggukkan kepalanya. Ia akan menurut. Aira pun kembali duduk dan melanjutkan sarapannya. "Ai, setelah berbelanja nanti mungkin saya harus pergi dan akan pulang malam. Ada sesuatu yang Tuan Tristan perintahkan," ucap Mondi memberitahu. "Kenapa Om harus bilang? Selama ini Om enggak bilang begini," tanya Aira mengerutkan keningnya. Mondi geleng-geleng kepala.
Ia menyentil pelan kening istri kecilnya. Karena sekarang kamu istri saya, Ai. Sudah sewajarnya saya mengatakan ini kepada istri saya, jawab Mondi gemas sendiri. Aira tersenyum. Kepalanya manggut-manggut mendengar penjelasan dari Mondi barusan. Selesai sarapan, Mondi dan Aira pun langsung bergegas pergi ke rumah utama untuk menemui Alea yang sangat ingin bertemu Aira. Tidak lupa sebelumnya Aira sudah mengurus rambutnya yang sekarang tergerai dengan cantik. Selama perjalanan, Mondi tidak henti melirik istri kecilnya. Ia merasa terpesona melihat penampilan Aira yang sebenarnya sudah biasa diperlihatkan. Namun entah mengapa kali ini terasa spesial. Apa karena Aira sudah menjadi seorang istri sehingga kecantikannya bertambah menurut Mondi? Ai, panggil Mondi. Aira menoleh. Sahut Aira berdeham dengan suara yang lembut. Tidak, hanya ingin memanggil. Saya kira kamu melamun, jawab Mondi menggeleng pelan. Oh, baiklah, balas Aira singkat. Sejak kemarin, Mondi merasakan sesuatu yang berbeda dari Aira. Bukan hanya wajahnya yang bertambah cantik, tapi sikapnya berubah menjadi lebih cuek. Aira yang biasa bawel dan banyak bicara kini berubah menjadi bicara seadanya saja. Seperti ada yang membuat gadis itu berubah. Ai, apa kamu baik-baik saja? Maksud saya, apa keluargamu menghubungi? Tanya Mondi penasaran. Aku bahkan tidak pegang ponsel om. Bagaimana mereka akan menghubungiku? Kata Aira mengangkat kedua tangannya. Ponsel kamu masih saya simpan. Nanti dipakai ya, ucap Mondi. Baik, balas Aira singkat. Lagi, jawaban singkat itu membuat Mondi semakin yakin bahwa ada sesuatu telah terjadi. Gadis yang biasanya bawel kini irit bicara. Apa yang terjadi, Ai? Batin Mondi bertanya-tanya. Bab 127. Alea memeluk erat tubuh Aira yang sudah sangat ingin didekapnya seperti ini. Akhirnya ngidamnya yang mungkin aneh ini bisa terpenuhi. Alea melepaskan pelukannya. Ia tersenyum melihat wajah Aira yang malu-malu. Terima kasih ya Ai. Aku pasti merepotkan, tapi aku benar-benar ingin memelukmu, ucap Alea dengan senyuman. Aira membalas senyuman itu. Gak apa-apa Nona, saya senang bisa membantu, balas Alea tulus. Tristan berdeham. Ia mengantungi sebelah tangannya di saku celana, lalu merangkul bahu istrinya. Saya juga berterima kasih ya Ai, untuk kamu mau datang ke sini dan memenuhi ngidam istri saya. Saya dan Alea sendiri yang akan mengantar kamu pulang ya, kata Tristan tanpa tersenyum. Apa harus langsung pulang? Tidak bisakah lebih lama di sini? Tanya Alea memelas. Tangannya memegang kedua tangan Aira erat. Aira melirik Mondi yang hanya diam saja. Seperti pria itu belum memberitahu bahwa mereka sudah menikah. Atau Mondi memang tidak mau Alea dan Tristan tahu mereka menikah. Aira tersenyum. Saya akan di sini Nona. Saya memutuskan untuk kembali bekerja di rumah Pak Mondi, jawab Aira. Mondi menatap istrinya. Ia hendak bicara namun sudah keburu Tristan duluan yang bicara. Sebenarnya sekarang kami harus pergi. Kakak Alea akan menikah hari ini di KUA. Kalian mau ikut? Tawar Tristan pada pasangan suami istri yang belum mereka ketahui. Maksud Anda Nona Firde dan Fade, Tuan? Tanya Mondi. Mereka berdua memutuskan untuk menikah di KUA dulu, jawab Tristan manggut-manggut. Mau ikut Ai? Tanya Alea lembut. Aira tampak bingung harus menjawab apa. Ia sedang menunggu Mondi duluan yang bicara, tetapi nyatanya pria itu hanya diam saja. Maaf Nona, saya tidak bisa.
Jawab Aira menolak. Loh kenapa? Tanya Aila sedih alias sedih. Saya masih punya banyak pekerjaan dan saya juga Aira bingung melanjutkan kalimatnya. Sayang, sudahlah jangan dipaksa. Mungkin Aira masih lelah setelah perjalanan. Biarkan dia istirahat ya, tutur Tristan pada sang istri. Alia manggut-manggut. Baiklah, tapi kamu harus sering-sering main ke sini dan temani aku ya Ai, pinta Alia. Aira tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Baik Nona, balas Aira. Mon, jangan lupa tugas yang aku berikan, ucap Tristan sebelum pergi. Baik Tuan. Mondi menundukkan kepalanya sopan. Setelah itu Alia dan Mondi pun pergi meninggalkan rumah untuk ke KUA, menjadi saksi pernikahan Firda dan Fadi. Tristan akan menyetir sendiri sebab dia sudah memberikan pekerjaan lain untuk Mondi, sang asisten. Ayo, kita harus berbelanja kan? Ajak Mondi. Aira tersenyum tipis. Ia pun melangkah keluar duluan. Mondi lekas menyusul istri kecilnya. Oh ya, sekedar info. Mondi belum memberitahu Tristan dan Alia tentang pernikahannya dengan Aira. Mondi akan memberitahu mereka setelah bicara pada Aira nanti. Mondi dan Aira pun sampai di pusat perbelanjaan. Mereka berdua mengambil barang-barang yang dibutuhkan, mulai dari daging, ikan, sayuran dan buah-buahan. Tidak lupa Aira juga mengambil kebutuhan kamar mandi. Aira berjinjit. Dia berusaha untuk meraih sampo yang berada di rak packing atas. Namun karena tubuhnya yang mungil, membuatnya tidak sampai. Ada saya, Ai, minta tolong sama saya, ucap Mondi lalu mengambilkan sampo yang berusaha Aira ambil. Mondi memasukkan sampo itu ke dalam troli, lalu ia menatap Aira yang hanya diam saja. Om butuh apa lagi? Biar kita beli sekalian, tanya Aira seraya jalan duluan dan tidak lupa mendorong trolinya. Mondi lekas menyusul. Ia memegang tangan istri kecilnya itu, lalu mengambil alih untuk mendorong troli belanja yang sudah cukup berat untuk didorong. Biar saya yang dorong. Kamu cukup jalan di sebelah saya, tutur Mondi. Aira mengangguk. Baiklah, timpal Aira. Setelah merasa cukup, Aira dan Mondi pun lekas membayar belanjaan mereka di kasir. Tiba-tiba ponsel Mondi berdering. Ia lantas memberikan kartu miliknya kepada istrinya. Ai, passwordnya tanggal pernikahan kita, ucap Mondi kemudian pergi untuk mengangkat telepon. Aira hendak bicara, namun Mondi sudah berjalan pergi meninggalkan dirinya. Totalnya 1.876.000 nyonya, ucap si kasir memberitahu. Aira mengangguk. Ia pun memberikan kartu Mondi pada mbak-mbak kasirnya. Silakan pinnya, tutur kasir itu. Mbak, kemarin tanggal berapa? Tanya Aira. Ia lupa saking ngeblank otaknya. Kasir itu pun menjawab tanggal kemarin, dan Aira lekas menekan pinnya. Selesai membayar, Mondi pun datang dan langsung membantu istrinya. Maaf ya, tadi ada telepon penting, ucap Mondi. Aira mengangguk. Gak apa-apa om, balas Aira tersenyum tipis. Mondi mendorong sampai ke parkiran, lalu ia memasukkan semua barang belanjaannya ke bagasi. Tentu dibantu oleh istrinya juga. Setelah selesai, mereka pun memutuskan untuk langsung pulang. 1 jam lagi Mondi harus pergi ke pertemuan yang Tristan perintahkan. Oh iya, ini kartunya om, ucap Aira memberikan kartu ATM yang tadi ia gunakan untuk membayar. Mondi menoleh sebentar sebelum kembali menatap lurus. Pegang, iya Ai, itu kartu untuk kamu. Setiap bulan saya akan memberikan uang bulanan kamu ke kartu itu.
kata Mondi tanpa menatap istrinya. Uang bulanan, beo Aira dengan kening menggarut. Iya, uang yang bisa kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan pribadi kamu, jawab Mondi manggut-manggut. Tapi kenapa? Tanya Aira. Mondi menghentikan mobilnya karena lampu merah. Ia menoleh ke arah istrinya lalu tersenyum. Kamu bertanya kenapa? Jelas karena kamu istri saya, Ai, jawab Mondi. Ai, sepertinya kamu sering lupa jika saat ini kita sudah menikah, ucap Mondi lagi. Aira hanya diam sambil mengulum bibirnya. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Aira bukan lupa bahwa mereka sudah menikah, tapi Aira hanya takut hatinya terlalu berharap pada pernikahan yang terpaksa ini. Maaf Om, ucap Aira menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa, saya akan selalu mengingatkan kamu bahwa kita sudah menikah, balas Mondi lalu segera menjalankan mobilnya karena lampu sudah hijau. Mereka pun akhirnya sampai di apartemen. Mondi dan Aira memutuskan untuk langsung merapikan barang belanjaan mereka. Ai, saya yang tata kebutuhan kamar mandi ya, ucap Mondi membawa satu tentengan yang isinya sabun dan lain-lain. Iya, sahut Aira singkat. Aira merapikan kebutuhan kulkas seperti daging-dagingan, sayuran dan buah-buahan. Aira berlutut demi bisa menatap buah-buahan di rak paling bawah. Ai, ada minuman yang terbawa ke dalam plastik kebutuhan kamar mandi, ucap Mondi yang kembali ke dapur. Aira mendongak. Baiklah, taruh saja, kata Aira. Mondi hanya diam sambil terus menatap Aira. Posisi Aira yang berlutut dan mendongak membuat Mondi harus menundukkan kepalanya. Om, panggil Aira melambai-lambaikan tangannya. Mondi meletakkan minuman itu di atas meja secara asal. Kemudian dengan gerakan cepat Mondi ikut berlutut. Mondi memegang dagu Aira dan langsung mencium bibir tipis dan pink area Aira dengan lembut. Aira terkejut, bahkan ia menjatuhkan buah yang tadi siap ia susun karena terlalu syok dengan apa yang terjadi sekarang. Aira hendak mendorong Mondi, namun ia kembali teringat pada uang 500 juta yang sudah Mondi berikan pada keluarganya. Jangan menolaknya. Ai, dia berhak seperti ini, bahkan melakukan yang lebih dari ini, batin Aira. Aira pun memutuskan untuk memejamkan matanya. Bibirnya masih terkatup rapat karena ia tidak tahu harus apa. Mondi menjauhkan bibirnya, namun saat melihat Aira memejamkan mata, ia kembali mencium bibir istrinya. Mondi pikir Aira menerima ciuman darinya, makanya ia kembali menyatukan kedua bibir mereka. Mondi bahkan menggerakkan bibirnya, meski tidak mendapat balasan yang sama dari Aira.